Saya sudah menjawab beberapa kali karena ini menyangkut dengan dokumen dia ya, surat-surat dia untuk dilengkapi ya, dan itu juga yang diutarakan kemarin oleh Mas Menpora ya, mana Pak Dito Aryo Tejo juga mengatakan di hadapan banyak wartawan juga. Tinggal surat-suratnya dia menunggu ya, pihak Kemenpora ini menunggu surat dari PSSI, kan harus dari PSSI setor dulu ke Kemenpora, baru Kemenpora ke Garuda Indonesia. Proses pengambilan sumpah WNI Iran Kunda tertunda, Bung Ropan angkat bicara. Proses pengambilan sumpah WNI Nestori Iran Kunda masih terkendala kelengkapan surat-surat. Proses naturalisasi pemain sepak bola asal Australia, Nestori Iran Kunda, untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, masih menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen. Iran Kunda kembali datang ke Indonesia pada Kamis 20 Februari lalu guna melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan agar pengambilan sumpah sebagai WNI dapat segera dilakukan. Saya sudah menjawab beberapa kali karena ini menyangkut dengan dokumen dia ya, surat-surat dia untuk dilengkapi ya, dan itu juga yang diutarakan kemarin oleh Mas Menpora ya, mana Pak Dito Aryo Tejo juga mengatakan di hadapan banyak wartawan juga. Tinggal surat-suratnya dia menunggu ya, pihak Kemenpora ini menunggu surat dari PSSI, kan harus dari PSSI setor dulu ke Kemenpora, baru Kemenpora ke Menteri Hukum. Di sana baru diproses nantinya dibicarakan di DPR RI ya, baik di Komisi 10, Komisi 13 juga, termasuk ada sidang paripurna, baru diajukan ke Presiden, ada Kepres yang akan turun, nantinya diambil sumpah, kemudian berlanjut pada alih status dia, kewarganegaraan dia yang dari KNVB misalnya ya, contoh selalu begitu kan, KNVB ke Indonesia. Karena teman-teman perlu tahu, dia tetap diprioritaskan oleh PSSI, dalam hal ini Pak Ketua Umum, juga Patrick Kluivert sudah bertelepon dan Ilansat juga sudah bertelepon mengatakan bahwa dia sangat senang, dia tidak sabar untuk bisa menjalani proses ini, pengambilan sumpah dan memperkuat tim nasional kita menghadapi Australia dan Bahrain, itu yang ada di bulan Maret di antara tanggal 20 dan 25 ya. 20 kita tahu bersama itu akan di Sydney, kemudian 25 di Jakarta, main di GBK. Disuruh pilih untuk bermain di negara manapun, termasuk mungkin di Suriname dan di mana, dia tetap pilih Indonesia dengan kondisi fisik dia yang oke, yang terjaga dengan baik, akan bagus buat kita. Ini masa-masa emas bagi seorang, dia tampil di babak kedua saat mengalahkan Liverpool di Anfield, Crystal Palace. Dia bermain bagus sekali, bertarung di tengah ya, sangat kuat. Kita bersama bahwa gelandang-gelandang Liverpool kan bagus-bagus semua juga tuh, McAllister, sana Gravenberch, tapi dia tidak takut, dia bermain sangat baik, termasuk mengalahkan MU di kandang mereka. Ya, mereka hajar MU ke Crystal. Semoga di masa-masa ini yang saya bilang dalam video saya, dia bisa menyelesaikan semua surat-surat yang tertunda, dokumen-dokumen dia bisa diurus dengan cepat, karena memang lagi menunggu. Itu yang dikatakan oleh Menpora juga. Ada berkas ya, bukan ini, hanya mungkin satu berkas yang masih mungkin akan ditunggu untuk dia cepat selesaikan itu, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Pak Erik ada di Belanda kan, harus bisa bermain melawan Australia dan Bahrain. Jadi semoga, karena waktu kan bergulir terus dari waktu ke waktu. Sekarang Ole sudah aman katakan ya di bulan Februari ini. Ya siapa tahu di akhir Februari menyusul untuk pengambilan sumpah, atau untuk terjadi di awal Maret. Nah sekarang makanya lagi bekerja dengan waktu, lagi di GBR. Oleh juga melengkapi surat-surat dia, ya dia sempat datang nonton lawan Jepang tapi dia balik, tapi akhirnya oleh udah beres semua surat-suratnya sehingga dia dipercepat langsung di GBR untuk pengambilan sumpah. Ya semoga tanggal 8 itu betul-betul menjadi momen yang spesial dalam karir Ole yang sekarang berada di Oxford United bersama dengan Dion dan juga dengan tim dua anak muda ini yang ada di U20, tapi sayang mereka tidak bisa bermain bersama dengan tim asuhan Indra Safri di Piala Asia di Cina, di mana kita berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan dan Yaman. Itu akan bermain di kota Shenzhen di Cina. Kalau ada Dion dan tim, saya pikir lini belakang kita akan kuat, karena itu yang terlihat kemarin saat menghadapi Yordania dan
Surya, belakang kita koordinasinya belum begitu jalan dengan bagus, walaupun kita punya Kadek, punya Sultan Saki, punya Iqbal di sana, ya ada Buffon juga yang masuk terakhir, tapi lebih solid kalau ada tim. Dan karena Dion ini bermain di back tengah bagus, tim bisa bermain agak ke kiri, ini oke. Jadi kalau ada tim sama bermain dengan 3 back, ada Kadek, tim dan Dion, wah ini oke, karena agak lebih kiri kan kapten kita ya, di U20 saya bicara dengan Donitri itu kalau ada di ini, 2 anak muda ini. Tapi oke lah, tim dan Dion ini akan terus berproses untuk mereka bermain di tim U23. Wah ini masih oke, bahkan mereka akan dipersiapkan untuk masuk ke tim senior jika performa mereka oke. Dan banyak yang bertanya apakah dia akan tersedia. Saya pikir ya, kalau memang komitmen dari pemerintah, dari PSSI bahwa dia harus digeber cepat, saya pikir bisa. Waktu masih ada, masih panjang. Karena itu, kalau memang semua sudah beres, itu prosesnya nggak lama. Itu seminggu di antara masuk ke DPR RI, nantinya diproses dari Kemenpora ke Menteri Hukum, itu selesai. Makanya saya bilang, kalau dia cepat pada awal-awal Februari ini, atau sampai di pertengahan surat-suratnya itu beres, ya, dia bisa dimainkan di akhir Februari untuk dipercepat, atau di awal Maret, karena kita akan bermain kan baru tanggal 20. Jadi kalau diambil sumpah juga di awal Maret, minggu pertama Maret sih masih oke pengurusan dia. Kalau cuma untuk urusan alih status, alih federasi kan gampang, 1-2 hari juga sudah oke. Karena banyak yang menginginkan gelandang pengangkut air dinamakan, dan dia akan cocok kalau bermain misalnya tampil dengan 3-5-2. Di tengah dia Tom Haya dan Ivar Jenner akan sangat kuat untuk bermain di posisi itu. Nah, di 2 flank itu kan Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong bermain di kiri. 3 back tengah bisa dimainkan oleh Jai Ises, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho. Itu yang ada. Nah, kita oke lah ya. Di depan baru ada Ole Roman nih. Opsi-opsi yang akan dipikirkan oleh tim kepelatihan kita, oleh Patrick Kluivert, Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerard van den Berg, para asistennya akan mendukung Kluivert untuk meracik pola permainan kita, strategi apa yang akan dimainkan. Untuk dia prosesnya cepat sehingga dia pengambilan sumpah ini juga sudah dinantikan oleh banyak orang. Dan saya memang penasaran juga teman-teman ya, ingin melihat memakai kostum tim nasional kita dan dia bermain di lini tengah dengan kondisi dia yang bugar, misalnya kondisi yang fit benar. Saya pikir sulit ya, bagi gelandang-gelandang Australia untuk bertarung ini. Mereka tahu dengan kualitas itu semua pemain, termasuk bagi pelatih Australia Tony Popovic tahu. Jadi itulah saya ingin bahwa dia cepat yang berproses dan diambil sumpah. Sayang kalau nantinya dia tidak tersedia dan dia bisa bermain melawan Australia. Wah, karena saya meyakini kalau dia ada di tengah itu untuk urusan bertahan, dia berdiri di depan 3 back kita, katakan di depan Jai, sangat kuat. Nah, surat-suratnya itu yang paling penting yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri kemarin, bahwa sedang menunggu Kemenpora bahwa cepat. Oke, teman-teman, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.